Dari semua yang ditulis tentang rumah ASN, benarkah investasi aman atau perangkap finansial? Satu konteks paling penting justru selalu dikecilkan. Kita mulai dari angka yang mencenangkan. Lebih dari 17.000 rumah ASN, aparatur sipil negara, dibangun di berbagai daerah, dengan anggaran mencapai miliaran rupiah. Itu bukan sekedar proyek biasa, tapi sebuah fenomena yang mengguncang dunia investasi properti. Di tengah tekanan ekonomi yang menggigit, banyak yang bertanya, benarkah rumah ASN ini adalah investasi yang aman, atau justru perangkap finansial yang berbahaya? Mari kita lihat lebih dekat. Di satu sisi pemerintah menawarkan paket perumahan ini untuk memfasilitasi kebutuhan ASN, sekaligus menciptakan stabilitas sosial. Di sisi lain, ada suara yang mengkhawatirkan tentang potensi risiko investasi ini. Dalam banyak kasus, rumah yang dibangun terletak di lokasi yang kurang strategis, bahkan di daerah yang belum berkembang. Hal ini bisa berujung pada penurunan nilai properti yang signifikan. Contohnya, banyak ASN yang terpaksa menjual rumah mereka dengan harga jauh di bawah harga beli, karena nggak ada peminat atau akses yang sulit. Kita semua pernah mendengar cerita tentang proyek yang terbengkalai, atau bahkan rumah yang sudah rusak dalam waktu singkat. Dalam investasi, kualitas adalah jantung dari segala keputusan. Ketika kita berinvestasi, kita ingin memastikan bahwa apa yang kita dapatkan sepadan dengan uang yang kita keluarkan. Jika rumah ASN ternyata dibuat terburu-buru dan tanpa standar yang layak, siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami para ASN tersebut? Sekarang, mari kita bahas momen besar yang sedang terjadi. Di era digital ini, informasi mengalir dengan cepat. Banyak ASN yang sudah mulai sadar bakal pentingnya investasi yang cerdas dan berkelanjutan. Mereka mulai mencari alternatif lain yang lebih aman, seperti investasi di properti komersial, atau bahkan di instrumen keuangan lainnya. Misalnya, di tengah keengganan untuk berinvestasi di rumah ASN, beberapa ASN lebih memilih untuk berinvestasi di kuliner, dengan membuka restoran atau kafe di tempat yang ramai. Ini adalah langkah yang lebih berani dan memberikan potensi pengembalian yang lebih baik. Tapi, ada satu aspek yang sering terlupakan, ketahanan finansial individu. Sebagian besar ASN memiliki penghasilan tetap, tetapi apakah mereka sudah mempersiapkan diri untuk situasi darurat? Ketika semua orang berfokus pada rumah ASN sebagai investasi, banyak yang mengabaikan pentingnya membangun dana darurat untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Rencana finansial yang baik mencakupi diversifikasi investasi dan cadangan untuk masa sulit. Mari kita singgung tentang PNS, pegawai negeri sipil, yang sebenarnya memiliki kekuatan untuk menggerakkan ekonomi lokal. Dengan penghasilan yang stabil, mereka bisa menjadi contoh bagi masyarakat sekitar untuk berinvestasi secara bijak. Di satu sisi, rumah ASN bisa menjadi simbol keberhasilan. Tetapi di sisi lain, kita perlu menggali lebih dalam untuk mengetahui apakah itu benar-benar layak untuk diinvestasikan. Kita nggak bisa membiarkan diri kita terperangkap dalam janji-janji manis tanpa mempertimbangkan risiko yang ada. Kini kita sampai pada pertanyaan kunci. Apa langkah praktis yang bisa kita ambil? Pertama, lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi. Jangan hanya percaya pada iklan atau janji pemerintah. Kunjungi lokasi, lihat langsung kondisi bangunan, dan evaluasi prospek daerah tersebut. Jangan ragu untuk bertanya kepada ASN lain yang sudah berpengalaman dalam investasi ini. Mereka bisa memberikan insight yang berharga tentang apa yang sebaiknya dihindari. Kedua, pertimbangkan untuk berinvestasi di properti yang lebih beragam. Jika kamu sudah memiliki rumah ASN, cobalah untuk mengeksplorasi peluang lain. Misalnya, berinvestasi di apartemen, ruko, atau bahkan tanah yang memiliki potensi untuk dikembangkan di masa depan. Ini bakal membantu mendiversifikasi portofolio investasi dan mengurangi risiko yang mungkin kamu hadapi. Ketiga, jangan lupa untuk belajar tentang pasar dan tren properti. Mengikuti berita dan perkembangan di sektor ini sangat penting. Ketika pasar properti mengalami penurunan, ada peluang di sana. Mengetahui kapan harus membeli dan menjual adalah kunci untuk sukses dalam investasi. Investasi bukan sekadar mengeluarkan uang, tetapi memahami kapan dan di mana uang tersebut sebaiknya bergerak. Akhirnya, diskusikan rencana investasi kamu dengan ahli keuangan. Mereka bisa membantu kamu merancang strategi yang tepat untuk mencapai tujuan finansial yang diinginkan. Ingat, tindakan preventif jauh lebih baik daripada menyesal di kemudian hari. Semua kembali kepada keputusan dan tindakan kita. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam stigma bahwa semua yang ditawarkan pemerintah adalah yang terbaik. Selalu pertimbangkan dengan matang. Pertumbuhan finansial yang sehat datang dari pemahaman yang mendalam dan keputusan yang bijak. Kuncinya adalah tetap kritis dan selalu mencari informasi yang akurat. Dengan pendekatan yang tepat, kamu bisa mengubah risiko